Nah, ini sudah masuk ya, materi baru. Untuk Bu Dewi dan Pak Budi, saya rasa langsung interaktif aja ya di sesi demonya ini ya. Sambil Mas Panji menerangkan demonya, langsung saja Bu kalau untuk diskusi nggih, biar tidak satu arah. Nggih, monggo. Ya, ada Pak Bude dulu nih. Bude dulu enggak apa-apa. Ya. Oh ya. Saya sambil koordinasi magang ini soalnya. Oh. Monggo. Saya mulai dari gini aja, saya langsung sebelum saya ke materi, saya tak lihat ini tadi ya sambil koordinasi format laporan LPPM dulu. Coba Panji mulai dari ini aja, nanti saya sambil nanya. Mulai dari login sebagai guru dulu. Guru ya, guru ya. Oke. Coba langsung dipresentasikan aja, nanti kita interaktif. Oh ya. Ya, langsung presentasi aja, kita diskusi kaitannya dengan program kamu aja. Ya, dipresentasikan lagi programnya. Guru ya. Ini ya. Lokot dulu. Ini tadi kan gurunya kan Pak Budi ya. Berarti saya Yusnam sebagai Pak Budi. Oh ya. 06. Nah, tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, ini sudah masuk Bu, yang tadi filenya berupa ini, mata pelajarannya pengolahan citra digital serta gurunya Bapak Budi Artono. Ya, sebelum masuk, masuk, ya. Saya ingin menanyakan dari judul dulu nih. Iya. Notifikasi email. Nah, ini sekarang posisi notifikasi email ini di mana? Itu kan maksudnya library, Bu. Library CI-nya. Loh, enggak. Kamu di sana berarti email itu fungsinya sebenarnya untuk apa? Dalam ini tadi ada notifikasi gitu. Iya. Ya, itu berarti fungsi karena itu di judul, kamu di judul gitu ya. Jadi bukan sekedar cuma di library, tapi notifikasi via email berarti itu kan pasti punya tujuan. Ya, tujuan toh. Jadi waktu kamu login, jadi gini. Waktu mulai pertama pendaftaran nih, ada guru baru, ini kan guru mulai didaftarkan, ayo guru-guru ini mulai ada e-learning nih, gitu ya. Nah, kemudian saya daftar dulu sebagai guru Dewi Handayani, kayak gitu. Nah, di sini fungsi notifikasi email ini ada manfaatnya enggak? Atau digunakan untuk apa gitu? Atau bisa semuanya dibuatkan atau seperti apa coba? Sebelum masuk ke materi, jangan masuk ke materi dulu. Jadi notifikasinya untuk mengetahui ada email masuk Bu dari guru. Jadi dari siswanya terlebih dahulu daftar dulu di email. Emailnya yang aktif dalam aplikasi. Nah, kan kemudian disinkronkan dengan kelasnya mana saja. Contohnya tadi kan teknik informatika. Kelasnya teknik informatika, saya sebagai siswa baru 5, emailnya aktif semua didaftarkan di situ. Kemudian guru tersebut notifikasi untuk kepesertaan ya, kepesertaan siswa di mata pelajarannya Pak Budi kayak gitu. Di siswanya Bu. Jadi kalau guru dia tidak menerima. Oh, di siswanya. Jadi siswanya. Nah, gini. Di Pak Budi berarti tahu enggak pesertanya ini? Ini kan materi ya. Gini, fasilitas apa saja yang ada di Pak Budi? Fasilitas e-learning-nya itu mencakup apa saja coba?
menambah materi, bisa memanipulasi data materi dan data tugas. Kemudian ada ganti password di sini, profile. Ya. Kemudian ada mengganti foto juga bisa. Ya, itu untuk profilnya Pak Budi. Iya. Untuk profilnya Pak Budi. Sekarang waktu Pak Budi mau, ini jadwalnya Pak Budi sekarang. Ada enggak di sini? Jadwalnya Pak Budi itu apa 1 minggu? Kalaupun 1 minggu, schedule ya. Kalau untuk Pak jadwal, Budi, mohon maaf Bu, untuk yang jadwal kemarin saat pengumpulan datanya kan tidak ada. Jadi saat data tugas, data guru itu nama guru sama mata pelajaran yang diambil. oh, berarti posisi guru nggak bisa melihat saya ngajarnya hari Senin jam berapa, kemudian Oh. waktu saya misalkan Senin nih jam 9 langsung saya klik, oh kemudian Iya. sudah ada pesertanya, itu seperti apa? Kalau untuk Nggak ada jadwalnya di sini. enggak ada. Saat pengumpulan data kemarin cuma dikasih hard copy, kopian, misal Pak Budi Hartono mata pelajarannya pengolahan citra digital, udah gitu aja. Kemudian yang lain, misalnya desain grafis, kemudian mata pelajaran yang diambil apa gitu, statistika atau gimana. Kalau yang untuk jadwal enggak ada kemarin. Nggak ada. Iya. Apakah memang kalau guru ya, kan mungkin saya bisa ngajar lebih mata pelajaran atau ada kelas paralelnya. Jadi misal pengolahan citra Pak Budi itu ngajarnya di kelas 3A misalkan. Ya. Kemudian mungkin hari Selasa misalkan sama di 3B. Nah, bisa kemungkinan seperti itu toh ada kelas paralel maksudnya lebih dari satu. Itu Bisa. ngeliatnya dari mana? Oh, dari adminnya. Jadi ngaturnya dari admin. Dari admin. Kan tadi sudah saya jelaskan yang untuk guru itu dapat memanipulasi data materi serta data tugas. Kalau untuk menambahkan berarti e-learningmu hanya untuk mengisi materi dan lain-lain lah, ada mengisi materi, ada mungkin pemberian tugas dan lain-lain. Nah, kemudian berarti fungsi e-learning di sini hanya untuk itu. Pada saat proses pembelajaran untuk pembelajaran saja. Tapi kalau mau adminnya, maksudnya Pak Budi ini ingin menambahkan data kelas atau data mata pelajaran di menu role guru bisa, tapi diatur dulu di role admin terlebih dahulu. Disetting dulu di admin, karena kan admin kan yang mengelola seluruhnya, Bu. Untuk saat ini role gurunya dikasih wewenang untuk mengelola data materi dan tugas. Admin mengelola data materi dan tugas? Bukan, admin mengelola seluruh data. Menambahkan data siswa, data jurusan, data mata pelajaran. Oh iya, kelas, kalau itu iya. Itu kan di tabelnya ada nih. Nah, cuma kalau saya nih ngajar hari Senin, klik langsung saya pengen tahu, karena kan guru berhak, misalkan hari Senin saya materinya tentang apa, langsung saya unggah gitu ya. Nah, sekarang satu materi aja dulu. Itu sudah bisa terlihat enggak bahwa saya ngajarnya hari Senin, jadi materi hari Senin jam sekian-sekian berarti materinya ini. Itu bisa kelihatan enggak coba? Kalau jam jadwalnya kan enggak ada, Bu. Cuman ini misalkan sehari lebih ngajar lebih dari jamnya yang berbeda gimana? Oh, bisa. Tapi waktunya tidak ada, cuma bisa menambahkan saja. Untuk waktunya tidak ada. Podo-podo image processing, saya ngajarnya jam 9 3A. Kemudian nanti jam 12 image processing saya ngajar di 3B. Kemudian saya melihatkan di mana nih? Saya harus itu satu. Yang kedua, nambah lagi ini. Coba. Berarti mata pelajaran kan 2, Bu. Kelasnya 2 berarti. Berarti diatur dulu, Bu, lewat admin, soalnya yang Pak Budi Hartono ini kelasnya kan tak atur sebagai 1 sama mata pelajarannya kan 1.
Kalau menambah lagi harus disetting lagi. Oh, lah berarti gini, user interface ini untuk hanya untuk guru ya. Iya. Berarti untuk menambah schedule dan sebagainya itu urusannya admin. Iya, betul. Ya, urusannya admin. Oke. Nanti saya ingin lihat bagaimana admin bisa membuatkan pertama scheduling penjadwalannya. Kemudian satu hari aja, bahwa Senin saya tuh ngajarnya 3 dengan materi yang sama. Berarti nama Pak Budi Hartono hari Senin jam sekian itu materinya ini kelas ini. Itu berarti di admin ya? Iya, tapi kalau yang jadwal kan nggak ada, Bu. Hadirnya kan nggak ada. Jadi loh, yang kan yang buatin jadwal bukan jadwal kan penting. Iya. Waktu saya sebagai guru, saya nanti tinggal klik hari Senin saya tinggal nambahkan materi minggu pertama tuh apa, materi minggu kedua apa, kan seperti itu. Tidak hanya iyalah. Selama ini kan kita juga bermain di e-learning nih. Iya. Berarti dan itu akan berubah nanti setiap semester. Bahwa fungsi admin dalam hal ini mungkin TU-nya di sekolah itu sudah akan memberikan jadwal ke kita Senin. Nah, sebagai guru saya akan tinggal klik gitu ya. Oh, sesuai dengan jadwal hari Senin berarti saya tinggal ngisi nih pertemuan minggu 1 itu tentang apa? Pertemuan minggu 2 tentang apa? Sudah, itu materi. Kemudian berikutnya, saya juga harus tahu ini siswa saya itu siapa saja gitu loh. Saya harus klik. Di sini ada enggak fasilitasi berkaitan untuk melihat siswa saya tuh siapa saja? Bisa melihat enggak? Oh, enggak bisa, Bu. Loh, terus proses pembelajarannya seperti apa nek aku raison delok siswaku sapa wae? Bisa dengan materi atau bisa menggunakan embed atau lewat video yang diunggah di YouTube. Bisa, Bu. Oh. Iya. Kamu Vanji pernah belajar dengan e-learning toh? Iya, Bu. Iya. Di situ kira-kira bisa teman-temanmu. Gimana, Bu? Bisa? Bisa tahu enggak teman-temanmu bahwa dalam satu kelas itu ada orang 20. Namanya A, B, C, D dan sebagainya. Jadi waktu nanti misal sudah ini kan pembelajaran secara online ya. Iya. Atau walaupun tidak online tapi kamu tahu kelompok saya itu siapa saja, itu bisa kelihatan enggak? Oh, enggak, Bu. Maaf, Bu. Nah, berarti tambah dengan embedded itu salah satunya. Saya soalnya ingin minta penjelasan notifikasi via email. Nah, notifikasi via email ini yang pertama sebenarnya kaitannya dengan admin. Bagaimana, jadi admin gurunya ada 10, bahwa saya semester ini sudah mulai mau pembelajaran. Bahwa ada jadwal dan sebagainya. Nah, bisa jadi notifikasi itu yang pertama buat guru untuk aktivasi. Nek ono sing anyar, guru anyar itu untuk aktivasi pertama. Ini loh Bu, bahwa jadi pada saat saya mulai mendaftarkan, ini kan benar-benar supaya diverifikasi notifikasi itu. Benar enggak nih saya memang guru Unisbank, dosen Unisbank, kayak gitu toh. Itu kan perlu aktivasi. Silakan diaktifkan supaya memang saya ini sudah disiapkan nih di sini. Memang saya benar-benar dosen. Satu notifikasinya itu. Jadi itu adalah mahasiswanya atau siswanya. Nah, dalam hal ini Vanji itu belum memperjelas ya kaitannya fungsi notifikasi itu untuk apa saja itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa di materi dalam pembuatan aplikasi ini sebenarnya kamu batasi fungsi aplikasimu itu untuk siapa? Satu, ada 3 user. Satu user sebagai guru, siswa, dan admin. Nah, itu di batasan sebenarnya. Batasan itu
bukan software tools yang kamu pakai, bukan, tetapi aplikasi kamu ini berkaitan dengan apa. Ya, ada 3 user di sini. User guru, berarti guru tuh bisa ngapain aja nih? Itu namanya batasan. Ya. Oh, guru pertama ngecek kaitannya kehadiran siswa di kelas saya. Kemudian saya ngeklik kaitannya dengan atau ke kepesertaan, harus tahu. Gak cuma sekedar mengunggah materi, enggak. Tapi supaya tahu bahwa hari Senin jam 9, ternyata ini kelas 3A siswanya ada 25, gitu ya. Nah, itu waktu saya klik, itu saya bisa ngunggah materinya minggu 1, apa, minggu kedua, apa, minggu ketiga, apa. Sudah, jadi waktu nanti siswa sudah bisa juga, saya juga punya saya seperti agenda pembelajaran, proses pembelajaran, siswa pun juga bisa kira-kira apa perlu mengunggah dan sebagainya itu di sisi guru. Jadi kebutuhan fungsi masing-masing user itu belum diuraikan satu. Misal siswanya tuh bisa ngapain aja nih, gitu loh. Bisa ngapain aja, bisa mengunggah tugas, download materi, bisa kemudian mau ngecek nilai dan sebagainya. Sebenarnya sama seperti kamu waktu menggunakan e-learning, cuma mungkin dibatasi menyesuaikan dengan sekolah, kayak gitu. Kemudian tadi fungsi admin. Admin bisa ngapain aja nih? Nah, ada 10 guru nih, 10 guru ternyata satu guru ngajarnya 3. Makanya dia akan membuat schedule-nya, akan membuatkan satu tempat, istilahnya satu jadwal bahwa hari Senin ini materinya adalah yang masuk ada Pak Budi, Bu Dewi, Pak Dibudi, misalkan kayak gitu. Jadi waktu diklik Pak Budi Hartono bisa tahu pesertanya siapa, kemudian apa, schedule dan sebagainya. Berarti masing-masing user itu bisa kebutuhan fungsi. Maksudnya apa? Dia ngakses informasi tentang apa saja toh. Dan itu sebenarnya belum tercover loh di gitu loh. Paling gampang saya kan harus tetap tahu bahwa saya tuh pesertanya sekian. Waktu saya klik, oh ternyata siswanya, karena bisa lebih dari satu kelas loh saya ngajar itu. Kecuali ada ketentuan satu guru satu kelas, beda ya. Berarti nanti ada klausal bahwa sekolah ini satu guru hanya pegang satu kelas. Berarti aturan mainnya beda gitu loh. Nah, kalau kayak gini mana saya belum, soalnya belum melihat penting loh waktu Senin klik hari Senin, oh berarti saya jadwalnya materi ini saya bisa ngunggah di situ. Siswanya seperti itu belum kelihatan di sini. Ya ini untuk aplikasi. Sekarang saya ingin coba yang seperti kamu katakan, notifikasinya itu belum kelihatan memang fungsinya di mana. Notifikasi emailnya. Notifikasinya di penting. Siswa, di sini Bu. Nah seperti ini. Nah di siswa, di guru pun juga sama. Nek guru nek anyar, notifikasi benar-benar memang nih supaya waktu admin membuatkan, kowe tak gawe ke e-learning enggak kayak gitu. Bahwa tetap ada berdasarkan emailnya dosen, emailnya guru, dibuatkan aplikasi, dibuatkan fasilitas, ya toh, dibuatkan fasilitas e-learning di sini, ya. Kemudian sudah dibuatkan nih oleh admin, tetapi kan memastikan benar-benar bahwa si A ini emailnya sudah benar, itu silakan diaktifkan e-learning Bapak atau Ibu Guru. Nah waktu aktifkan berarti benar-benar dia sudah masuk verifikasinya itu, notifikasinya ke admin bahwa guru yang bersangkutan memang sudah bisa aktif untuk, karena bisa per semester itu berbeda nanti. Nah notifikasi itu bisa tidak hanya siswa tetapi guru juga penting. Ya, kalau kenapa per semester pasti beda. Bisa jadi ada guru baru, itu kan harus membuatkan juga atau yang baru. Perlu verifikasi, perlu banget. Nah, admin bisa jadi adminnya lebih dari satu loh. Itu juga perlu memastikan bahwa di sini ada super admin, membuatkan admin lebih dari satu untuk jaga nih kalau ada apa-apa. Berarti masing-masing user itu ada fungsi notifikasi melalui apa saja sebenarnya. Nah, salah satunya bisa via HP, via email.
memastikan bahwa benar-benar yang bersangkutan ini adalah orang yang berhak masuk di dalam sistem itu. Jangan hanya siswa. Kalau di e-learning akan kelihatan kok emailnya siswa itu nanti untuk notifikasi ke masing-masing siswa bahwa saya tuh masuk di gurunya siapa gitu. Ya. Oke, ini saya masih di aplikasi loh. Masih di aplikasi. Oke. Dari aplikasi ini sebenarnya ingin saya tarik ke tulisan kamu. Di bab 1. Ya, di bab 1 itu belum ada cerita sebenarnya. Karena kamu sudah karena ini penting, salah satu untuk ini ya, security ya, sistem keamanan, bahwa tidak semua orang itu berhak masuk di dalam aplikasi e-learning. Aplikasi proses pembelajaran ini. Makanya perlu notifikasi. Dan notifikasi bisa caranya banyak. Ya. Nah, di bab 1 tidak ada penjelasan tentang sebenarnya notifikasi email kamu itu untuk apa. Itu belum ada, ini yang pertama. Ya mungkin catatannya akeh dadi eling ora ya aku ya ngomong. Enggak apa-apa, Bu. Nah, anak kalau enggak salah direkam ya. Sudah tak rekam, Bu, enggak apa-apa. Oke, ya. Jadi notifikasi itu belum ada penjelasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya gini. Jadi dalam setiap penjelasan kamu akan sangat bagus sekali bila mereferensi cerita tentang kamu buat e-learning gitu ya. E-learning rujukan kamu misalkan Moodle atau yang lain. Nah, itu dari mana? Dari tulisannya siapa? Itu akan bagus sekali. Jadi di latar belakang pada saat kamu menjelaskan setiap kalimat itu selalu merujuk, mensitasi, gitu ya. Nah, saran Bu Dewi, carilah sitasi. Kalau tidak salah teman-teman bukan dosen-dosen di Unisbank itu banyak juga yang mengembangkan e-learning. Nah, saran carilah sitasi yang dosen Unisbank sendiri. E-learningnya banyak juga. Ya, kemudian saya komentari lagi rumusan tadi, batasan. Batasannya itu bukan terus database-nya saya pakai MySQL dan sebagainya, itu nanti dikonfigurasi sistem saja. Yang maksud batasan itu adalah bahwa aplikasi yang saya bangun itu adalah berkaitan dengan, nah gitu loh. Kalau dosen tadi apa? Hanya bisa melakukan pengunggahan materi maksudnya. Jadi saya tahu, oh, nggak akan saya nanyakan macam-macam karena apa? Kamu tuh sudah membatasi, Bu. Itu saya hanya membatasi bahwa untuk guru itu hanya bisa mengunggah materi, bisa apa tadi tugas gitu ya. Kemudian untuk bisa melakukan ujian secara online atau sebagainya. Berarti apa? Batasannya itu berkaitan aplikasi kamu. Berkaitan dengan apa saja, fungsi apa saja. Berdasarkan 3 user tadi, itu di batasan namanya. Berkaitan dengan pakainya kode igniter itu bukan di batasan tetapi adalah tools yang kamu pakai itu di bawah saja. Konfigurasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Ya. Jadi batasannya bukan itu. Jadi batasan adalah apa yang kamu buat. Kamu batasi. Jadi supaya apa? Pertanyaan saya nggak kemana-mana, Bu. Saya batasi karena saya membuatnya cuma sampai segini loh, Bu. Gitu. Saya nggak akan nanya tentang data itu, gitu loh. Ya, tapi nanya, kamu tuh buatnya apa aja toh? Aplikasi tentang apa saja toh? Notifikasinya mau seperti apa? Nah, itu di batasan, gitu ya. Iya, Bu. Ya, oke. Kemudian next berikutnya, yang namanya kenapa kamu pakainya waterfall? Waterfall itu akan menjelaskan sebenarnya satu kondisi existing, kondisi saat ini tuh bagaimana. Kemudian kenapa kamu mengembangkan e-learning? Itu berarti kamu harus menggambarkan kondisi sebelum ataupun kalau ada e-learning itu seperti apa di sana, existing itu saat ini, currency ya, yang terjadi saat ini seperti apa, berdasarkan evaluasi saya kembangkan Bu, karena ada kelemahan sudah saya evaluasi, baru kondisi
next yang akan dikembangkan itu yang kamu lakukan di skripsi ini. Itu waterfall, berarti pertama itu adalah perencanaan dulu. Kira kondisinya seperti apa, usernya itu bagaimana, arsitektur sistemnya seperti apa, itu di kondisi tahapan 1. Baru mulai desain dan seterusnya. Itu sepertinya yang pertama yang belum kelihatan. Arsitektur sistemnya belum kelihatan. Kamu langsung ke proses itu. Tetapi gambaran sistem secara umum seperti apa? Itu belum kelihatan. Usernya siapa saja, bisa melakukan apa saja, itu di tahap 1. Tahap 1 ya. Berarti user itu bisa melakukan apa saja nih, itu di tahap 1. Baru kamu use case-nya itu menggambarkan behavior-nya dan sebagainya, baru use case-nya seperti ini, kemudian kelas diagramnya dan seterusnya gitu. Ya. Ini belum kelihatan, kamu mulai di pembahasan sebenarnya. Bab 1 dan pembahasan. Itu saja dari saya. Tambahannya dari Pak Dwi Budi mana? Yang selalu sibuk. Monggo dilanjut. Anu aja, Nanti masukannya dari Bu Dewi dicatat ya, Panji ya. Ya Pak, Tadi sudah untuk masalah banget. tujuan notifikasi, Ya. kemudian Ya. referensi atau citasi, Maaf ya, lanjut ya. disambil sana kemari. Iya. Tidak apa-apa Pak Dwi. Maklum. Mas pakai CI ya? Sebentar, saya Iya, baru iya, Pak. maksudnya apa, alas roban itu backgroundnya itu ya hutan-hutan pohon gitu ya. Oh iya Pak. Aku awit mau mikir ki alas roban ya, Nggak usah dipikir Pak. backgroundnya Saya udah ngomong asal loh. Aslinya orang ngono Pak Dwi, Pak Agus, Pak Agus, Pak Iya. Budiat ngomong alas roban tuh nggak kayak Omongan gitu. saya Ternyata jangan terlalu backgroundnya dipikir itu ya, Pak. Bude. Monggo Pak Dwi. Nggih. Vanji pakainya CI ya? Iya, CI. Halo? Iya, Pak. Mas Vanji kerja di mana? Di Karyadi. Di Karyadi. Iya, Di bagian apa? di bagian jantung, pembuluh darah. Tapi untuk bulan ini perbantuan di IGD. Kayaknya banyak ya teman-teman. Kerja di Oh, Halo? lumayan, Pak. Suara saya bisa kedengar nggak? Halo? Putus-putus, Pak. Mohon diulangi lagi. Suara saya bisa kedengar nggak ini? Bisa dengar. Oh bisa ya. Iya. Mas itu kan tadi pakai pengiriman notifikasi by email ya? Iya. Itu pakai protokol apa? Protokolnya library dari CI. Oh, pakai library CI ya? Pakai apa itu? Pakai third party atau cuman pure pakai yang dari CI-nya aja? Pure dari CI. Jadi nggak pakai API pihak ketiga ya? Enggak. Kayak misalnya SendGrid atau apa itu? Mailchimp gitu enggak ya? Enggak. Cuma protokolnya SMTP, kemudian SMTP hostnya SSL /SMTP Google Mail, SMTP usernya set email user, SMTP password, SMTP portnya 465, mailtab HTML. Oh iya, berarti itu pure pakai SMTP-nya punyanya PHP ya? Mas pernah nyoba langsung bulk email enggak? Misalnya nih, itu sudah pernah dibuat ngirim totalnya berapa email buat testing? Testing 5 sudah bisa, tapi dengan catatan emailnya aktif semua. 5 bisa. Baru 5 ya? Pernah dibuat misalnya sehari ngirim sampai 500 email gitu pernah enggak? Belum pernah maksimal, mungkin kalau dalam sehari biasanya 10 biasanya Pak. 10 itu kan permasalahannya tuh begini. Jadi kalau misalnya itu diterapkan di sekolah atau di kampus gitu ya, kemudian kita punya 1000 peserta, dari 1000 itu
email yang valid itu 800, dan misalnya sehari kita harus kirim email itu sampai sekitar 100 email, di mana 25-nya itu emailnya invalid. Nah, itu kalau emailnya banyak yang invalid, nanti akun admin e-learningnya itu disuspend Google. Itu yang Oh iya. sudah-sudah seperti itu. Kemarin Nah, sudah makanya saya, tadi kan, ya. nah itu ada filteringnya dulu nggak? Filtering sebelum ngirim email itu, buat memastikan kalau emailnya itu email valid. Filternya sepertinya tidak ada sih Pak. Kemarin sudah sempat saya coba, ada beberapa email yang tidak valid. Nah itu emailnya kembali lagi ke si pengirimnya. Itu ada rencana, filternya pakai apa tadi? Ada filtering Pak, tidak ada kayaknya. Sudah penjelasannya tentang itu enggak? Belum di laporannya. Belum ada filteringnya. Saya minta itu nanti ditambahkan ya. Oh iya Pak. Maksudnya prosedur pengecekan email Yang tidak peserta valid. e-learningnya itu valid atau enggak, saya minta itu ditambahkan aja. Oh iya. Dan cara ngecek valid bagaimana, saya minta tolong ditambahkan. Iya Pak. Karena itu penting gitu ya, penting gitu. Udah sih itu aja dari saya, nggak banyak-banyak. Iya. Udah Pak Budi, saya cuma ngasih masukan aja. Nah, saya taruhnya mungkin dengan Pak Budi, kira-kira aplikasinya mungkin karena terringkas ya, tetapi saya nggak tahu apakah memang di sekolah sesimpel itu gitu. Iya Budi, jadi kalau aplikasi e-learning itu memang nggak harus ribet. Kalaupun selama ini fiturnya di model banyak, karena itu kan memang common use, artinya memang sifatnya general. Tapi kalau untuk keperluan sekolah, saya rasa memang tidak semuanya dibutuhkan. Yang penting memang itu sudah cukup untuk kebutuhan sekolah, gitu aja. Oh iya, nah itu berarti sebenarnya Vanji itu di skripsi itu dituliskan bahwa ya itu tadi saya bilang batasannya mau buat di sampai porsi mana aja, itu yang penting gitu loh, supaya nggak berpikirnya saya bandingkan dengan yang e-learning kampus 1, 2, 3 kan nggak mungkin. Makanya dibatasi bahwa di sisi guru itu hanya buatnya ini aja kok Bu. Di siswa tuh hanya bisa melakukan ini, notifikasinya Pak. Nah, itu maksudnya itu. Ya, supaya penjelasan di awal sampai pembahasan nanti implementasi itu memang cocok gitu loh. Maksudnya itu ya. Berarti Panji. Jadi dibatasi kamu membuatnya memang sampai sejauh mana itu saja. Gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih atas masukannya. Sudah Pak. Ya, sudah Pak Budi. Nanti beberapa tadi yang permintaannya Pak Budi dan sebagainya dicatat nanti. Iya. Untuk dari Bu Dewi dan Pak Budi ada tambahan? Dari saya cukup Pak. Cukup? Cukup. Ya. Oke. Mas Panji? Iya Pak. Bisa kita akan diskusi sebentar ya. Anda keluar dulu dari forum, nanti setelah 3 menit Anda masuk lagi ya. Oh, oke. Kita keluar dulu sebentar. Bentar ada ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kayak nganu. Bisa, Bang.
Sapa? Apa jago sik? Ngomong wae gek ana perlu. Gek tunggu.
Mas Panji? Aduh, lali. Iya, Pak. Ya. Dari pemaparan yang sudah Anda sampaikan tadi, kemudian ada beberapa masukan ya, Iya, Pak. beberapa masukan yang kaitannya dengan penelitian yang Anda buat, ya. Lebih fokus lagi adalah ke notifikasi email, ya. Tadi masukan dari Pak Budi. Pak Dwi Budi, prosedur pengecekan email untuk peserta, ya. Apakah email peserta itu valid atau tidak? Karena kalau itu tidak dicek dulu sebelum diberi notifikasi email, ya, sebelum dikirimi email oleh sistem e-learning, itu akan mengakibatkan apabila emailnya tidak valid, ya, itu akan mengakibatkan akibat yang kurang baik ya untuk sistem emailnya, ya, dari Google, dari email Google-nya terutama, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dwi, itu nanti bisa ditambahkan di laporan waktu revisi, ya. Dan revisi yang lain tadi ya dari yang Pak Dwi, ya, apakah menggunakan third party software atau pure dari PHP, nanti bisa dijelaskan lagi di laporan. Kemudian yang dari Bu Dewi tadi sudah cukup jelas, nggih, untuk batasan masalahnya dipertajam lagi dengan apa yang Anda buat, ya, yang fokus Anda buat di e-learning, karena e-learning kan cukup luas, jadi apa yang Anda buat yaitu menjadi batasan. Dan diusahakan Anda cari citasi yang dari dosen-dosen Unisba, ya. Jadi ada beberapa dosen yang mengembangkan sistem e-learning di Unisbank, ya, Pak Jeffrey, Pak Dwi Budi, Pak Fatul Amin juga mungkin terlibat. Nanti bisa dihubungi Bu Dewi ya untuk revisinya. Oke. Terutama di bab 1 ya, Panji ya. Jadi ya email itu seperti apa kan belum ada di bab itu. Ya, jadi terutama kalau yang di bawah nggak usah dirubah, di bab 1-nya aja deh, gitu ya. Ya, dari yang sudah Anda paparkan dan beberapa masukan untuk lebih memperbaiki laporan Anda, maka kami mengambil kesimpulan untuk sidang tugas akhir Panji Setiawan, kami nyatakan lulus, dengan waktu revisi, dengan waktu revisi 1 minggu. Revisinya bisa dilakukan secara daring. Ya, secara jadi daring. Perubahannya toh nanti diinin ke saya atau Pak Dwi, Bu, tulisannya seperti ini cukup atau enggak? Silahkan, nggak harus ketemu kok, gitu ya. Bisa pakai WhatsApp atau mungkin kalau harus diskusi bisa membuka Google Meet, ya, bisa banyak sarananya. Nanti di sela-sela kesibukan Anda luangkan waktu dalam 1 minggu untuk memperbaiki laporannya yang tadi sudah disampaikan. Begitu Mas Panji? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, kami ucapkan untuk Panji Setiawan yang telah berhasil lulus untuk sidang pada pagi hari ini pukul 10:10 tanggal 12 Juli 2021. Mudah-mudahan untuk revisinya bisa disegerakan di sela-sela kesibukan Anda. Kita akhiri untuk sidang pagi hari ini dan semua memperoleh keselamatan, kekuatan, dan kesehatan ya di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Panji ya. Oke Bu, terima kasih. Selamat ya, sukses Pak. Selamat. Nanti bisa segera kontak ke penguji ya. Matur nuwun Bu Dewi. Nggih, sami-sami tak undur diri Pak Budi, Panji. Monggo, nggih. Monggo Bu. Silakan, nggih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Panji, nanti segera ini ya, segera kontak ke
Pak Bu Budi Dewi. dan Bu Dewi. Pak, kalau Ya. misalkan Ya, sudah selesai itu saya nanti konsul ke ini tidak, Pak. Kalau misalkan sudah selesai Bu Dewi udah clear. saya putus-putus gimana? Ya. Hah? Hah? Kalau misalkan Oh, kalau setelah dari Bapak tidak, ya. berarti kalau misal dari Pak Budi Untuk sudah masukannya dari penguji saja, Bapak tidak memberikan nggih, revisi nggih, lagi. monggo. Berarti Nggih. Nanti kan finalnya di finalnya di dosen di penguji halaman tadi berarti ya. persetujuan kan nanti ada ya. Oh, Bapak tinggal mengamini saja apa yang sudah direvisi, kemudian Anda memberikan perbaikan kan. Kan tadi ada revisi dari Pak Dwi Budi, kemudian Bu Dewi. Nah, Iya. Anda diskusi pakai WhatsApp gitu ya. Iya. Nanti kirim email gitu. Nah, Bapak tinggal mengamini saja, tidak memberikan revisi. Karena Bapak kan fungsinya membimbing. Sepertinya yang notifikasi email itu juga yang Bapak berikan ini ya, Bapak berikan Tekankan. masukan ya waktu Iya. Anda nyusun bab 5 itu. Iya. Iya, kan kurang tajam karena Anda ngangkatnya itu. Betul. Enggak apa-apa. Iya, Ya, Pak. tadi ditanyakan lagi Iya. penjelasannya. Oke. Itu nanti disegerakan aja. Iya, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan jelas nanti bisa langsung menghubungi tim penguji. Ya. Iya, Pak, siap. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Bapak akhiri nggih? Nggih, Pak, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.